Pemirsa, puluhan warga Karanganyar, Lebak, Banten memilih kabur ke dalam kebun dan mengunci rapat pintu rumah mereka. Mereka takut mendengar kedatangan petugas medis yang akan menggelar tes swab. Puluhan warga memilih kabur dan bersembunyi di rumah kerabat karena takut dites swab oleh petugas COVID-19. Sebelumnya beredar kabar akan adanya petugas berpakaian lengkap protokol kesehatan COVID-19 dan akan memeriksa mereka satu persatu. Warga takut menjalani tes swab karena akan terasa menyakitkan ketika sampel diambil dari hidung dan jika hasil tes swab positif akan dibawa paksa ke rumah sakit. Namun kenyataannya hanya 2 orang petugas puskesmas yang datang ke rumah warga untuk pengukuran tekanan darah dan gula darah. Petugas sempat kebingungan mendapati kondisi kampung dalam keadaan sepi saat berkunjung. Sebenarnya disangka warga itu di pemeriksa paksa, terus katanya dicolok hidungnya. Pemeriksaan COVID berarti Pak ya? Iya. Tapi selama ini nggak ada kan Pak? Belum. Ya selama ini sih nggak ada. Iya jelas lah. Itu kadang-kadang pada lari kemana Pak? Iya orang ada yang ke kebun, ada yang ngumpet di rumah. Kedatangan petugas medis hanya memeriksa kesehatan warga secara rutin guna mencegah penumpukan pasien di puskesmas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Universitas Padjadjaran Bandung kembali menyuntikkan vaksin Sinovac kepada para relawan tahap 1 kloter 4. Puluhan relawan disuntik vaksin untuk pertama kalinya. Puluhan relawan mendatangi Balai Kesehatan Unpad Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Mereka diberikan suntikan dosis vaksin tahap pertama oleh tim medis. Menurut salah satu relawan asal Jawa Tengah, yang ingin diperiksa dengan rapid test, kemudian disuntik dengan vaksin oleh tim medis. Ia mengaku hanya merasakan pegal di bagian lengan usai disuntik. Ya mungkin pas disuntik aja sih, disuntikin vaksinnya itu rada nyari biasa lah disuntik gitu kan, tapi lama-lama ya udah hilang. Nah tadi butuh waktu berapa lama Kang di dalam sendiri Kang? Mungkin saya dari jam setengah 9 sih, sekarang jam berapa ya? Jam setengah 11 berarti? Iya. Berarti butuh 2 jam, butuh waktu 2 jam untuk di dalam sini pemeriksaan sini kan? Ya 120 menit. Meski demikian, ada salah satu relawan yang telah disuntik 2 kali vaksin COVID-19 yang justru dinyatakan positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat siap terima pasien COVID-19 mulai hari ini. Untuk itu semua lampu kamar di Tower 5 dinyalakan sebagai bentuk kesiapan terima pasien. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat siap beroperasi. Tower 5 mulai hari ini 12 September 2020 sudah bisa menerima pasien orang tanpa gejala COVID-19. Tower ini memiliki 1.770 kamar pasien dan ruangan dokter. Disiapkannya tower ini agar orang tanpa gejala yang tidak mampu lakukan isolasi mandiri bisa dirawat dengan baik. Tower ini tadinya akan diresmikan pada 8 September lalu, namun diundur karena harus melakukan renovasi seperti pemasangan instalasi listrik serta unit AC di lantai 1. Kita sudah selesai ya, tinggal instalasi beberapa unit AC untuk lantai 1 dan rencana besok pagi sudah clear, sudah bisa menerima pasien jam 8 pagi. Ditambahkan persyaratan bagi pasien yang ingin isolasi mandiri di Tower 5 ini yakni harus membawa surat rujukan dari puskesmas dengan membawa hasil tes swab positif. Selain itu juga harus ada surat rujukan tertulis pasien tidak mampu melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Adrian, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta akan mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pengetatan PSBB 14 September mendatang. Pertemuan ini sekaligus untuk membahas dampak perekonomian nasional akibat pengetatan PSBB seperti yang disinggung Menko Perekonomian.
Meski berbeda pandangan dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta tetap akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar total mulai 14 September mendatang selama kurun waktu 2 pekan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpaksa menarik rem darurat karena lonjakan kasus aktif COVID-19 yang naik signifikan dalam 2 pekan terakhir dengan tingkat kematian pasien COVID-19 di Jakarta yang tergolong tinggi. Sesuai rencana, insya Allah mulai hari Senin akan dilakukan pengetatan. Dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok. Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah. Di sisi lain, penerapan PSBB total di Jakarta akan mempengaruhi kinerja program substitusi impor yang akan dicanangkan Kementerian Perindustrian sebesar 35% pada tahun 2022. Kita melihat bahwa industri yang sudah melihat ini ya kami khawatir nanti akan mendapat tekanan, tapi memang yang perlu juga kami sampaikan bahwa bagi pemerintah kesehatan masyarakat itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal serupa disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat koordinasi nasional Kamar Dagang Indonesia, di mana PSBB disinyalir akan menutup ruang gerak perdagangan dan perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pilkada 2020. Mereka ditegur karena melanggar protokol kesehatan ketika mendaftar ke KPU. Banyaknya pendukung yang mengantar bakal calon kepala daerah untuk mendaftar ke KPU membuat sejumlah protokol kesehatan dilanggar. Atas dasar inilah, Menteri Dalam Negeri memberikan teguran tertulis kepada 72 bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Surat teguran salah satu dilayangkan kepada Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution karena dinilai menimbulkan kerumunan massa pada saat mendaftar ke KPU. Aturan jaga jarak tidak bisa diterapkan karena banyaknya pendukung yang mengantar. Padahal pendukung rivalnya yakni Bobi Nasution juga berbondong-bondong untuk mengantarkan menantu Jokowi ini ke KPU Kota Medan untuk mendaftar. Ke-72 bakal calon kepala daerah yang mendapat teguran terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 36 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemulasaran jenazah corona biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun di Jawa Timur, jajaran Polwan Polres Lamongan bergabung dalam tim relawan pemulasaran jenazah corona perempuan. Tanpa canggung, Sri Kandi Polwan dari Polres Lamongan, Jawa Timur ini mengenakan seragam serta APD lengkap saat hendak mengubur jenazah pasien corona. Aksi heroik yang dikomandani Wakapolres Lamongan, Kompol Deswera Ningtyas ini dilakukan sepenuh hati untuk membantu negeri. Membawa peralatan lengkap, mereka melakukan proses dari awal menurunkan jenazah, memasukkan ke dalam liang lahat, hingga menutup kembali liang lahat. Di tengah terik matahari, para polwan ini tetap semangat ikut ambil bagian dari proses pemulasaran jenazah corona. Tim relawan Polwan yang dibentuk awal Agustus lalu dibagi menjadi 2 tim dan sudah terlibat dalam 11 kali pemakaman jenazah pasien corona di Lamongan. Ya, sebenarnya kalau pemulasaran itu kebanyakan orang berpikir tuh banyak yang takut. Iya kan? Kalau saya menyampaikan Polwan itu juga bisa, tapi saya tidak memberikan contoh, mereka tidak akan yakin. Ini adalah juga salah satu Polwan, anggota saya juga ikut melaksanakan. Kalau saya tidak turun langsung, saya yakin pasti mereka tidak akan mau.
Tim Polwan pemulasaran jenazah corona ini sengaja dibentuk sebagai upaya emansipasi perempuan dan juga menghilangkan kekhawatiran pihak keluarga korban terkait perlakuan jenazah perempuan. Selain langsung terjun di pemakaman, para polwan ini juga mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat agar tidak mengambil paksa jenazah corona dan juga tidak mengucilkannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempermudah penanganan pandemi COVID-19, Gubernur Sulawesi Utara meresmikan laboratorium biomolekuler. Selain untuk penanganan COVID-19, laboratorium ini nantinya juga akan digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit berat lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Universitas Samratulangi Manado membangun laboratorium biomolekuler untuk membantu mendeteksi virus corona. Laboratorium biomolekuler Universitas Samratulangi diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan dihadiri Forkopimda Sulawesi Utara. Laboratorium ini dibangun untuk mendeteksi berbagai penyakit berat seperti jantung, kanker, tumor, dan juga COVID-19. Laboratorium dilengkapi 5 alat untuk mendeteksi COVID-19 dan dapat memeriksa sebanyak 1.000 sampel setiap hari. Karena ini memang sebenarnya di Unsrat ini mesin PCR ini sudah ada. Jadi Pemprov tinggal menambah, perbaiki ruangannya, tambah ada beberapa alat yang kita tambah. Karena dari dulu mesin PCR di Unsrat sudah ada, jadi mereka sudah pergunakan, tapi kan belum untuk COVID. Nah ini kita tingkatkan. Dengan dioperasikan laboratorium biomolekuler Unsrat, diharapkan hasil swab COVID-19 dapat diketahui dengan cepat. Dari Sulawesi Utara, Arthur Lopati, iNews melaporkan. Jaringan prostitusi di sebuah apartemen di Tangerang, Banten digerebek polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.